Halo? Halo, 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 halo. saya Muhammad Novel Algani, NIM 12345 dari Prodi Sains Data. saya Gracia Elizabeth Romauli Limbong, NIM 123110030 dari Prodi Fisika. Saya Desman Felis Salawa dengan NIM 123450114 dari Prodi Sains Data. Saya Bakti Dermawan dengan NIM 123270056 dari program studi kimia. saya Relva Simon Sihaan, NIM 123450105 dari Prodi Sains Data. Saya Muhammad Fadil Al-Faizi, NIM 123450115 dari Prodi Sains Data. Dan saya Freddy Kubuya dari NIM 123110038 dari Prodi Fisika. Kami kelompok 2 RBL Fisika Dasar dengan proyek roket air dan judul tinjauan prinsip Bernoulli dalam kinerja roket air akan mempresentasikan hasil kerja kami. Botol kosong. Botol kosong setengah bagian pada bagian atasnya. Botol disusun menyambung seperti gambar. Pada ujung badan roket diletakkan plastisin. Badan roket direkatkan dengan lakban. Membuat moncong roket dan merekatkannya pada badan roket. Membuat sayap roket yang berbahan infraboard. Pipa paralon dan pipa penyambung. Pipa paralon dan pipa penyambung disusun sedemikian. Menempelkan pentil pada pipa penutup. Menyemen bagian bawah paralon agar tidak kemasukan udara. Merekatkan pipa paralon dan pipa penyambung dengan lem pipa. Memberikan dan menempelkan tali tis. Menempelkan sayap pada badan roket. Sebelum itu izinkan kami, dalam hal ini saya, untuk berbagi definisi dari roket air. Roket air dapat diartikan sebagai jenis roket yang menggunakan air sebagai pelaku pendorong sehingga dapat lepas landas dari permukaan ke udara. Ketika roket air beroperasi, hukum Bernoulli dapat dihubungkan dengan cara kerja roket melalui prinsip pengurangan tekanan. Ketika air diinjeksikan ke dalam tabung roket dan ditembakkan keluar melalui nozzle, kecepatan air meningkat dan tekanan dalam roket menurun. Hal ini sesuai dengan hukum Bernoulli. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, roket air dapat menjadi sarana permainan edukatif bagi anak dan juga seringkali menjadi proyek akhir siswa menengah atas, bahkan siswa menengah pertama sekalipun. Roket air dalam penerapan percobaannya menggunakan prinsip kerja hukum Bernoulli. Karena kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Sesuai dengan rumus, P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GY1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GY2. Cara kerja roket ini sederhana. Pertama-tama, udara akan dipompa dengan ketentuan tekanan tertentu. Tekanan udara akan masuk melewati pentil dan pipa yang kemudian akan memenuhi botol berisikan air. Setelah botol terisi, penahan roket akan dilepaskan. Ini akan menyebabkan air dan tekanan udara akan keluar dari nozzle roket. Gaya dorong yang dihasilkan oleh keluarnya air dan tekanan udara dari roket akan menyebabkan roket meluncur. Mengutip dari jurnal Konsep Fisika dalam gerak permainan roket yang masuk dalam seminar nasional pendidikan sains tahun 2016,
menyatakan bahwa umumnya badan roket air yang berbahan botol plastik hanya dapat menampung 400 kilopascal. Karena jika melebihi, maka botol akan meledak. Dan uniknya pada percobaan kami, botol atau badan roket air diisikan tekanan sebanyak 600 kilopascal. Tidak meledak, justru menimbulkan jarak yang lebih jauh dan ketinggian yang lebih maksimum. Dengan aproksimasi jarak dari TB2 ke TB5 ITERA. Sebenarnya, banyak model roket air yang dapat dibuat pada proyek roket air. Alasan mengapa kami menggunakan paralon sebagai salah satu alatnya adalah akurasi dan memudahkan taktikan dalam mengatur sudut elevasi. Terbukti sebagaimana telah kami bandingkan kombinasi dari alat-alat yang digunakan dapat menciptakan roket air yang dapat menempuh jarak lebih jauh dan ketinggian lebih maksimum. Dibandingkan alat sederhana yang digunakan oleh beberapa rekan lain dengan proyek yang sama yakni roket air, ada yang tidak menggunakan paralon atau hanya sebagian paralon saja dan nyatanya menghasilkan jarak tempuh dan ketinggian yang kurang maksimal. Pada proyek roket air yang telah kami lakukan, terdapat kelemahan, yaitu pada bagian penguncian paralon yang kurang kuat atau kurang kokoh, di mana masih belum sampai 5 bar atau sekitar 500.000 pascal. Pipa atau paralon yang sudah dilem awalnya menjadi lepas, sekalipun botol masih belum meledak. Jadi harapannya ke depan lebih diperhatikan lagi pada bagian pengeleman paralon dan pengembangan struktur peluncuran roket air agar lebih kuat lagi.